Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Mutiara Sri Fauzani. Saya berasal dari kelas MJ801 dengan nomor NIM 2202010101081. Tujuan saya membuat video presentasi kali ini, saya ingin menuntaskan ujian akhir semester 7 saya dengan mata kuliah Business Intelligence yang akan ditujukan kepada Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen. Yang pertama ada soal pertanyaan, jelaskan konsep penerapan AI dalam proses bisnis yang diusulkan, yaitu integrasi teknologi kecerdasan buatan ke dalam alur kerja operasional perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pengambilan keputusan. AI dimanfaatkan untuk mengolah data dalam jumlah yang besar, mengenali pola, membuat prediksi, serta mengotomatisasi aktivitas yang bersifat rutin dan berulang. Melalui penerapan ini, perusahaan dapat mengurangi kesalahan manusia atau human error, mempercepat proses kerja, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan kepada pelanggan. Dalam implementasinya, penerapan AI dalam proses bisnis dimulai dari pengolahan data sebagai fondasi utama, karena AI bekerja berdasarkan data yang tersedia. Data yang dikumpulkan dari aktivitas operasional, pelanggan maupun transaksi bisnis akan diolah menggunakan teknologi seperti machine learning, natural language processing, atau predictive analysis. Hasil pengolahan data tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam sistem bisnis seperti sistem keuangan, pemasaran, operasional, maupun customer service, sehingga mampu menghasilkan insight bisnis yang lebih akurat dan real time. Nah, selain itu juga konsep penerapan AI dapat menekankan pada otomasi proses bisnis secara menyeluruh atau end-to-end process automation. Dengan menggabungkan AI dan teknologi otomatis lainnya, perusahaan dapat menjalankan proses bisnis secara lebih cepat, konsisten, dan efisien. AI juga memiliki kemampuan untuk terus belajar dari kata baru sehingga sistem akan semakin akurat dan adaptif terhadap perubahan kondisi bisnis. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Secara strategis, penerapan AI dalam proses bisnis tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang. Perusahaan yang mampu mengimplementasikan AI secara efektif akan memiliki kemampuan analisis yang lebih baik, pengambilan keputusan yang lebih cepat, serta inovasi layanan yang lebih unggul dibandingkan kompetitor. Oleh karena itu, penerapan AI menjadi salah satu strategi penting dalam bisnis transformasi digital dan pengembangan bisnis berkelanjutan di era teknologi saat itu. Kemudian soal nomor 2, jelaskan keunggulan konsep penerapan AI dibandingkan dengan kondisi existing system. Nah, jadi keunggulan AI dibandingkan dengan kondisi existing system terletak pada kemampuan AI dalam meningkatkan efisiensi operasional, akurasi analisis, serta kecepatan pengambilan keputusan. Pada sistem existingnya masih banyak mengandalkan proses manual atau sistem otomatisasi sederhana. Proses kerja sering membutuhkan waktu lebih lama, rentan terhadap kesalahan manusia, serta memiliki keterbatasan dalam mengolah data dalam jumlah yang besar. Dengan penerapan AI, proses bisnis dapat berjalan secara otomatis, lebih cepat dan lebih konsisten karena AI mampu bekerja secara terus-menerus tanpa dipengaruhi faktor kesalahan atau human error. Selain itu juga, AI memiliki kemampuan analisis data yang lebih jauh canggih dibandingkan dengan sistem existing. Sistem konvensional biasanya hanya mampu menghasilkan laporan berdasarkan data historis, sedangkan AI mampu melakukan analisis prediktif dan preskriptif.
Artinya, AI tidak hanya menjelaskan apa yang sudah terjadi, tetapi mampu memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan serta memberikan rekomendasi keputusan yang terbaik. Hal ini membantu perusahaan dalam perencanaan strategi bisnis, pengolahan risiko, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Nah, ada juga nih keunggulan lainnya adalah kemampuan AI dalam meningkatkan kualitas layanan pelanggan pada sistem existing. Layanan pelanggan sering bergantung pada jam kerja karyawan dan keterbatasan kapasitas pelayanan. Dengan AI seperti chatbot atau virtual assistant, perusahaan dapat memberikan layanan 24 jam, merespon pelanggan secara cepat, serta memberikan pengalaman layanan yang lebih personal dibandingkan berdasarkan data perilaku pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus memperkuat loyalitas terhadap perusahaan. Adapun selain aspek operasional dan layanan, penerapan AI juga memberikan keunggulan dalam hal skalabilitas dan adaptabilitas. Sistem existing biasanya membutuhkan penyesuaian manual ketika terjadi perubahan volume data atau perubahan kebutuhan bisnis. Sementara itu, sistem berbasis AI dapat dengan mudah menyesuaikan diri terhadap peningkatan data, perubahan pola pasar, mampu dinamika kebutuhan pelanggan. Dengan kemampuan belajar dari data baru secara terus-menerus, AI membantu perusahaan menjadi lebih fleksibel dan kompetitif dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya, secara keseluruhan, penerapan AI memberikan nilai tambahan strategis dibandingkan sistem existing karena mampu menciptakan efisiensi biaya, meningkatkan akurasi analisis, mempercepat proses bisnis, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, serta mendukung inovasi bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, implementasi AI menjadi langkah penting bagi perusahaan yang ingin meningkatkan daya saing dan mempertahankan keberlanjutan bisnis di era digital. Di sini saya memberikan contoh aplikasi AI, di antaranya ada Gemini AI, ChatGPT, serta Copy.ai. Jelaskan tujuan penerapan AI dalam penerapan yang diusulkan. Pastinya tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi yang mampu mengotomatisasi pekerjaan, mengolah data secara cepat, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan adanya AI, perusahaan dapat meminimalkan proses manual yang memakan waktu, mengurangi potensi kesalahan manusia, serta mempercepat penyelesaian pekerjaan sehingga operasional menjadi lebih optimal dan produktif. Nah, selain itu juga tujuan penerapan AI untuk meningkatkan kualitas analisis dan perencanaan bisnis. AI mampu mengolah data dalam jumlah besar dan kompleks sehingga perusahaan dapat memperoleh insight yang lebih akurat terkait perilaku pelanggan. Dengan informasi tersebut, manajemen dapat membuat keputusan strategis yang lebih tepat, baik dalam hal pemasaran, pengembangan produk, maupun perencanaan keuangan perusahaan. Adapun tujuan lainnya yaitu meningkatkan kualitas layanan pelanggan dan pengalaman pengguna. Melalui teknologi AI seperti chatbot, sistem rekomendasi atau analisis perilaku pelanggan, perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih cepat, responsif, dan personal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat loyalitas pelanggan, serta meningkatkan nilai tambah layanan perusahaan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Di sisi strategis, penerapan AI juga bertujuan untuk mendukung transformasi digital perusahaan dan menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang. Dengan memanfaatkan AI, perusahaan dapat lebih adaptif terhadap perubahan pasar, lebih inovatif dalam mengembangkan produk atau layanan, serta lebih siap menghadapi tantangan bisnis di era digital. Oleh karena itu, penerapan AI tidak hanya berfokus pada peningkatan operasional jangka pendek, tetapi juga mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di masa depan. Selanjutnya nomor 4, jelaskan rancangan umum penerapan AI dalam proses bisnis. Tahap pertama dalam rancangan umum proses
Penerapan AI adalah analisis kebutuhan bisnis dan identifikasi proses yang akan dioptimalkan. Pada tahap ini, perusahaan menentukan permasalahan utama yang ingin diselesaikan menggunakan AI, seperti meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pelayanan pelanggan, atau meningkatkan akurasi perencanaan bisnis. Selain itu, perusahaan juga menetapkan indikator kerja atau KPI sebagai tolok ukur keberhasilan penerapan AI. Tahap kedua yaitu pengolahan dan persiapan data. Data merupakan komponen utama dalam penerapan AI karena kualitas hasil AI sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dari berbagai sumber, proses pembersihan data atau data cleaning, pengolahan data, serta penyimpanan data dalam sistem yang aman dan terstruktur seperti data warehouse atau cloud storage. Data yang baik akan menghasilkan model AI yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Kemudian tahap yang ketiga, data yang telah dipersiapkan digunakan untuk melatih model AI menggunakan metode seperti machine learning atau deep learning. Model kemudian diuji untuk memastikan tingkat akurasi dan keandalannya sebelum diterapkan dalam proses bisnis. Jika hasilnya belum optimal, model akan diperbaiki dan dilatih kembali hingga mencapai performa yang diinginkan. Kemudian tahap keempat, mode AI dihubungkan dengan sistem operasional perusahaan seperti sistem keuangan, pemasaran operasional, atau customer service. Integrasi ini memungkinkan AI bekerja secara real time dan mendukung aktivitas bisnis, baik dalam bentuk otomatisasi proses, analisa data, maupun pemberian rekomendasi keputusan. Tahap yang terakhir, yang kelima, yaitu setelah AI diterapkan, perusahaan perlu melakukan pembantuan kerja sistem secara berkala untuk memastikan AI bekerja sesuai tujuan bisnis. Evaluasi dilakukan untuk melihat dampak penerapan AI terhadap efisiensi, biaya profesional, maupun kepuasan pelanggan. Jika diperlukan, model AI dapat diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan data dan kebutuhan bisnis. Jadi, secara keseluruhan, rancangan umum penerapan AI dalam proses bisnis bertujuan memastikan bahwa implementasi teknologi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga selaras dengan strategis bisnis perusahaan dengan rancangan yang matang. Perusahaan dapat memaksimalkan manfaat AI dalam meningkatkan kinerja operasional, kualitas layanan, serta daya saing bisnis di era digital. Pertanyaan nomor 5, jelaskan ide pengembangan ke depan untuk penerapan AI dalam meningkatkan suatu value of business proses di perusahaan atau lembaga. Oke, di sini ada jawaban saya ya. Ide pengembangan ke depan untuk penerapan AI dalam meningkatkan value of business proses di perusahaan atau lembaga berfokus pada pemanfaatan AI secara lebih strategis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Di masa depan, AI tidak hanya digunakan sebagai alat otomatisasi, tetapi sebagai penggerak utama dalam menciptakan nilai tambah bisnis melalui peningkatan efisiensi, inovasi produk dan layanan, serta peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Pengembangan ini juga diarahkan pada integrasi AI dengan teknologi digital lainnya seperti Internet of Things atau IoT, Big Data Analytics, dan Cloud Computing untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih cerdas dan responsif. Salah satu ide pengembangan ke depan adalah penerapan AI berbasis prediktif dan preskriptif secara lebih luas dalam proses bisnis. Dengan kemampuan ini, perusahaan tidak hanya dapat memprediksi permintaan pasar, perilaku pelanggan, atau potensi risiko bisnis, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi tindakan terbaik yang harus dilakukan perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi perencanaan bisnis, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta meningkatkan ketepatan strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan pasar. Ide pengembangan lainnya adalah penerapan AI untuk menciptakan hyper automation dalam proses bisnis.
Hyper automation merupakan pengembangan dari otomatisasi tradisional yang menggabungkan AI, robot process automation atau RPA, dan proses mining untuk otomatisasi proses bisnis secara menyeluruh dari awal hingga akhir. Dengan konsep ini, perusahaan dapat menekankan biaya operasional, mempercepat proses kerja, serta meningkatkan konsistensi dan kualitas output kerja. Hyper automation juga memungkinkan perusahaan untuk fokus pada aktivitas strategis dan inovatif yang memberikan nilai tambah lebih besar. Kemudian, selain itu, pengembangan AI juga dapat diarahkan pada peningkatan customer experience melalui personalisasi layanan berbasis data. AI dapat menganalisis pola perilaku pelanggan secara lebih mendalam sehingga perusahaan dapat memberikan layanan produk maupun promosi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Personalisasi ini dapat meningkatkan keputusan pelanggan, loyalitas pelanggan, serta meningkatkan potensi peningkatan pendapatan perusahaan. Pengembangan lain yang penting adalah penerapan AI berbasis decision support system yang lebih cerdas dan real time. Sistem ini dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis data yang akurat dan cepat. Dengan dukungan AI, perusahaan dapat lebih responsif terhadap perubahan kondisi pasar, perubahan regulasi, maupun perubahan kebutuhan pelanggan. Maka kedepannya, pengembangan penerapan AI juga perlu memperhatikan aspek etika, keamanan data, dan kesiapan sumber daya manusia. Perusahaan perlu mengembangkan kompetensi SDM agar mampu berkolaborasi dengan teknologi AI serta memastikan penerapan AI dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kemudian, dengan pengembangan yang terarah dan berkelanjutan, penerapan AI dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang mampu meningkatkan value of business, proses, dan mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Baik, mungkin dicukupkan sekian video presentasi kali ini dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam segi materi, bahasa, serta perkataan yang saya ucapkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.